Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Selasa tanggal 22 April tahun 2025, saya akan mengomentari matahari kembar dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Ketika mantan Presiden Joko Widodo berjasa memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden dan wakilnya Gibran Rakabuming, selanjutnya pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 melakukan serah terima jabatan presiden dari mantan Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto yang disaksikan Majelis Permusyawaratan Rakyat bertempat di gedung MPR Senayan, Jakarta Pusat. Selanjutnya, ketika Presiden Prabowo Subianto menyusun kabinetnya sebanyak 17 orang menteri, Joko Widodo dijadikan menteri sebagai bawahan Presiden Prabowo Subianto. Antara lain Bahlil Lahadalia, tadinya menteri di bawah Presiden Joko Widodo. Setelah serah terima jabatan Presiden, Bahlil Lahadalia menjadi menteri di bawah Presiden Prabowo Subianto. Setelah beberapa bulan melaksanakan tugasnya, lalu Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke luar negeri di awal bulan Ramadan. Ada dugaan kunjungan kerja ke daerah Arab terkait masalah warga Gaza akan direlokasi 1.000 orang ke Indonesia. Ketika Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke luar negeri, para menteri berkunjung ke Solo untuk mengucapkan selamat lebaran kepada mantan Presiden Joko Widodo. Terlebih yang berkunjung ke rumah Joko Widodo, mantan Presiden Prabowo Subianto, ke rumah Joko Widodo, mantan Menteri Presiden Joko Widodo. Di antara mereka ada yang menyatakan bahwa mantan Presiden Joko Widodo sebagai atasannya. Sampai di antara mereka ada yang menyatakan bahwa mantan Presiden Joko Widodo sebagai atasannya. Sampai Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera menyatakan adanya matahari kembar dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Para menteri tersebut lebih senang melihat kepemimpinan mantan Presiden Joko Widodo lebih baik memimpin bangsa Indonesia dibandingkan Presiden Prabowo Subianto. Sampai Gubernur Kofifa Indar Paramawangsa diam-diam membahas perang dagang dengan Presiden Joko Widodo yang mencuekkan Presiden Prabowo Subianto. Diduga ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenakan pajak 30% ke Indonesia, ada dugaan kebijakan yang diambil Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki ekonomi Indonesia kurang tepat. Berakibat Indonesia anjlok mata uangnya dengan dolar Amerika Serikat hingga $1 mencapai Rp17.000. Berakibat terjadi resesi ekonomi di Indonesia akibat kegagalan Presiden Prabowo Subianto menghadapi resesi ekonomi. Lalu Gubernur Kofifa Indar Paramawangsa secara diam-diam membahas perang dagang dengan mantan Presiden Joko Widodo tanpa mengikutsertakan Presiden Prabowo Subianto, dicuekin saja. Para menteri yang berkunjung ke rumah mantan Presiden Joko Widodo yang menganggap mantan Presiden Joko Widodo sebagai bos. Ada dugaan terjadinya matahari kembar dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto karena banyak kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto mendapat kritikan dari masyarakat dalam membangun negara antara lain. Satu, kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto mendatangkan 1.000 orang warga Gaza ke Indonesia sampai banyak yang mengkritiknya. Terlebih datang dari Majelis Ulama Indonesia mendatangkan 1.000 orang warga Gaza ke Indonesia dengan alasan kemanusiaan. Lebih baik Indonesia bergabung dengan negara Arab membangun rumah sakit di jalur Gaza sehingga tidak perlu dibawa ke Indonesia karena merelokasi 1.000 orang warga Gaza ke Indonesia sama saja membantu Israel untuk mengosongkan daerah Gaza. Bila sudah sembuh dari penyakitnya hasil pengobatan di Indonesia,
belum tentu Israel mau menerima lagi sebagai warga Gaza. Ada yang mengkritik lagi bila sampai warga Gaza keluar dari Gaza sudah tidak mungkin masuk lagi ke jalur Gaza yang dilarang keras militer Israel. Bila sudah tidak ada lagi warga Gaza tidak mungkin memperjuangkan kemerdekaannya, berakibat tidak ada harapan untuk memperjuangkan kemerdekaan Gaza. Ada yang mengomentari mendatangkan 1.000 warga Gaza untuk direlokasi di Indonesia yang butuh anggaran banyak untuk memberi warga Gaza untuk makan. Padahal masyarakat Indonesia masih banyak yang kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Hanya makan 3 kali dalam 1 hari, mengalami kesulitan yang tinggal di kolong jembatan atau di tempat umum di tengah-tengah masyarakat. Seharusnya Presiden Prabowo Subianto lebih mendahulukan kebutuhan bangsa Indonesia baru memikirkan warga Gaza direlokasi ke Indonesia. Kebijaksanaan pembentukan lembaga Danantara yang banyak mendapat kritikan dari masyarakat karena aparat negara akan dapat menyalahgunakan keuangan negara sampai banyak himbauan agar menarik uangnya yang ditabung di bank pemerintah seperti Bank Rakyat Indonesia. Pembentukan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang ditakutkan nanti kembali ke zaman pemerintahan Soeharto, sebagian besar jabatan sipil dikuasai militer. Berakibat banyak anak muda Indonesia melakukan demonstrasi besar-besaran agar Undang-Undang TNI ditiadakan. Masalah PPN 12%, Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan PPN 12%, meningkatkan penghasilan negara. Tetapi di balik menaikkan PPN 12%, menaikkan harga semua kebutuhan pokok. Manusia membuat masyarakat menjerit atas kebutuhan naik semua. Bagi yang berpenghasilan pas-pasan atau orang miskin untuk makan 3 kali dalam 1 hari mengalami kesulitan karena pada umumnya masyarakat Indonesia tingkat penghasilan masih rendah untuk mengatasi kebutuhan yang meningkat sebesar PPN 12%. Terpaksa anggota masyarakat mengurangi jatah makanan dan kualitas makanan yang berakibat kualitas kesehatan masyarakat menurun. Ditambah lagi mencari tambahan penghasilan berupa pembersihan rumah orang-orang dan seterusnya. Tetapi Presiden Prabowo Subianto menaikkan PPN 12%, tujuannya hanya untuk ekonomi menengah ke atas yang sering membeli pakaian yang berkualitas, yang bagus, yang tidak mempermasalahkan harga barang yang dibutuhkan. Dan kenaikan PPN 12% sepertinya pernyataan Presiden Prabowo Subianto hanya menyenangkan perasaan masyarakat. Tetapi kenyataannya sangat terbalik. Hampir semua kebutuhan masyarakat naik, baik kebutuhan pakaian yang bagus, juga kebutuhan 9 bahan pokok naik, biaya transportasi, hampir semua naik, membuat masyarakat miskin bertambah susah hidupnya. Presiden Prabowo Subianto melakukan penghematan anggaran untuk efisiensi keuangan atau anggaran untuk melakukan program makan bergizi gratis untuk para pelajar seluruh Indonesia yang membutuhkan biaya makan bergizi gratis mencapai 70 triliun rupiah. Akibat melakukan penghematan anggaran untuk efisiensi anggaran yang dilakukan dengan memotong gaji honorer sebesar 40%, sedangkan gaji militer baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan jajaran kepolisian tidak ada yang dipotong. Berakibat tindakan Presiden Prabowo Subianto bersifat diskriminatif, di mana aparat negeri, aparat sipil negara dipotong 40%, sedangkan militer dan jajaran kepolisian tidak dipotong gajinya atau tiap bulan utuh menerima gajinya. Atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto melakukan pengurangan anggaran demi efisiensi anggaran dengan mengorbankan pekerja TV RI dan honorer Radio Republik Indonesia, dilakukan PHK atau pemutusan
hubungan kerja, dan setiap kabupaten rata-rata dilakukan pemutusan hubungan kerja. Tiap kabupaten berkisar 1.000 orang. Dari hasil efisiensi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program makan bergizi gratis untuk anak pelajar seluruh Indonesia. Dengan menerapkan efisiensi anggaran berakibat terjadi pemotongan penghasilan honorer, berakibat dilakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja. Berakibat orang tuanya tidak ada penghasilan, berdampak anaknya tidak disekolahkan. Atas penghematan anggaran dan efisiensi anggaran telah menimbulkan kesulitan masyarakat. Atas kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto yang melakukan penerapan PPN 12% serta kebijakan penghematan anggaran demi efisiensi keuangan sesuai kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto menimbulkan kesulitan masyarakat atau kesengsaraan masyarakat. Harapan saya, sebaiknya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan kemampuan kinerjanya dalam mengambil kebijaksanaan yang menguntungkan rakyat agar dihormati semua menterinya, sehingga tidak terjadi matahari kembar dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Karena matahari kembar dalam satu pemerintahan tidak baik dalam membangun masyarakat Indonesia. Sekian dan terima kasih.